Hai semuanya, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai subnetting. Oke, jadi perkenalan dulu ya. Nama saya Siti Nurhalizatul Syafaah, NIM 1905 1214079. Di sini saya akan menjelaskan praktikum tentang subnetting. Tujuan dari pembuatan dari video kali ini adalah agar kita memahami cara kerja konsep subnetting, paham fungsi gateway, dan bisa mensimulasikan konsep subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer, dasar teori atau pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Di sini sudah ada router, ada 2 buah switch, 6 buah PC yang saling terhubung. Oke, yang pertama kita ambil routernya dulu. Router, lalu switchnya kita ambil 2 switch, lalu kita mengambil PC. Nah, ini dihapus dulu. Oke. Nah, jadi lebih rapi. PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Lalu kita hubungkan masing-masing PC ke switch, lalu ke router masing-masing. Kita gabungkan satu persatu. Nah, seperti ini. Kita gabungkan yang satunya juga. Seperti ini sampai dengan PC yang terakhir, yaitu PC 6. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya yang pertama adalah 192.168.1.1. Lalu yang kedua ini subnet masknya diisi dengan 192 seperti yang di awal ini. Nah, di sini dijelaskan menurut langkah percobaan, di mana skenarionya yaitu dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan 2 subnet, yaitu lab pertama. Lab pertama adalah ini, switch pertama, lab kedua ini. Nah, dengan PC 1, PC 1, PC 2, dan PC 3 menggunakan gateway, namun PC 3, PC 5, dan PC 6 tanpa menggunakan gateway. Gitu. Lalu langkah percobaan kedua, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway, jadi tadi hanya 1, 2, dan 4 saja. Nah, setelah setting IP selesai, dipindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Oke, jadi ini sudah ada di dalam skenarionya, sudah ditentukan. Lalu karena PC 1 ini tadi harus memiliki gateway, nah ini tadi diisi dengan 192.168, lalu 162. Oke, DNS-nya dikosongin, lalu pindah ke PC 2, desktop, IP, lalu ini 192.168.1.2, lalu subnetnya
sama, ini diisi yang belakang diisi dengan yang depan 192. Lalu gateway-nya diisi yaitu 192, 168, 1.62. Lalu yang ketiga, dia tidak menggunakan gateway 168, 1.3. Nah, ini 192. Nah, gateway-nya ini dikosongi, tetap 0 karena dia tadi tidak termasuk dalam simulasi yang termasuk gateway. Nah, yang keempat ini sama, satu 92, 168, titik 1.65, 192. Gateway-nya tadi yang keempat 192, 168, 1.126. Oke. Yang kelima 192, 168.1.66. Ini tetap diisi 192. Yang kelima tidak pakai gateway, dikosongi. Lalu yang keenam 192, 168, 1.67. Ini 192. Gateway-nya tetap 0. Lalu langkah kedua adalah atur routernya. Di router ini terhubung di lab 1 yaitu Fast Ethernet 4 dan lab 2 Fast Ethernet 5. Jadi ini di konfigurasikan dulu nih. Nah, ini IP address-nya 192.168.1.62. Lalu diisi 192. Lalu yang di bawahnya 192.168.1.126 dengan sama 192 kalau sudah nih. Oke. Kita on-kan dulu. Nah, kita akan mengirim PC 1 PC 3. Lalu, di sini kenapa dia memberikan tanda silang? Karena bukan IP yang dimaksud PC 2. Jadi dia akan masuk ke PC 3 menurut tujuan, dan yang memberikan feedback dia yang memang tujuannya. Nah, kembali lagi ke PC 1. Oke, setelah itu dari PC 1 ke PC 4. Oh iya, sebelumnya, jadi jika PC 1 ke PC 2 atau PC 1 ke PC 3 yang sama-sama satu room, nah itu mereka hanya bisa saling bertukar karena sama-sama IP-nya bertukar lewat IP. Tapi jika sudah berbeda room, mereka membutuhkan gateway. Jika salah satu dari mereka tidak punya gateway, otomatis mereka tidak akan menerima surat itu tadi. Nah, kita coba dari PC 1 ke PC 4. Nah, ini
dari PC 1 ke PC 4. Nah, dikirim ke PC 4 dan pasti dari sini akan menolak karena ini bukan surat untuk mereka. Dan yang menerima surat dan mendapatkan IP yang benar akan memberikan feedback. Oke. Lalu dari PC 2 ke PC 5. Kita coba. PC 2 ke PC 5. Nah, tuh akan dikirim ke PC 5. Nah, kenapa dia memberikan tanda silang? Karena apa? Di sini PC 2 memiliki gateway sedangkan PC 5 tidak. Ya, otomatis dia tidak bisa menerima ini. Seperti itu. Lalu yang terakhir PC 3 ke PC 6. PC 3 ke PC 6. Nah, apa maksudnya? Sudah 2 kali dicoba, yaitu kenapa ya? Karena PC 3 tidak gateway sama pula ke 6, sama saling tidak bisa mengirim. Seperti itu, jadi dia memberikan tanda silang seperti ini. Lalu yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita mengecek. Kita klik real time, kita cek dengan PC 1 ini, komen. Nah, ini kita cek dengan tracer dengan IP tujuannya. Tadi IP tujuan yang pertama kan dari PC 1 ke PC 3, otomatis PC 3, IP PC 3 yang dimasukkan 192.168.1.3. Nah, di sini tertera nih seperti ini. Terus tracer 192.168 tadi dari PC 1 ke PC 4 berarti 1.65 nih. Di sini ada 2. Kenapa? Karena dari PC 1 ke PC 4 sama-sama memiliki gateway, jadi 2 kali. Seperti itu. Tracer 192.168. Lalu dari tadi PC 2 ke PC 5 1.66. Nah, ini seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan tentang subnetting, IPv4 dan simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.